Iran mengeluarkan video serangan ke kapal tanker di Selat Hormuz. Iran beralasan kapal tanker tersebut memaksa untuk lewati Selat Hormuz tanpa membayar tarif yang ditetapkan. Video penyerangan dikeluarkan oleh Garda Revolusi Iran kemarin, dan kapal tanker yang belum diketahui pemiliknya ini menjadi target serangan drone bunuh diri Iran. Militer Iran beralasan penyerangan terpaksa dilakukan karena kapal tanker mencoba melintas secara ilegal tanpa bayar tarif ganti rugi perang yang telah ditetapkan. Iran sendiri menetapkan biaya melintas untuk kapal tanker minyak raksasa mencapai $2 juta Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah. Bos Terra Drone menjalani sidang vonis kasus kebakaran yang menewaskan 22 orang. Ia mendapat vonis yang lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 1 tahun 4 bulan penjara. Dirut PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnu Wardana Siagian, divonis 1 tahun 4 bulan penjara dalam kasus kebakaran gedung kantor PT Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Vonis yang ia terima lebih rendah dari tuntutan jaksa 2 tahun penjara. Hakim mengatakan pertimbangan memberatkan vonis bos Terra Drone itu adalah karena ia punya kewajiban untuk memperbaiki kondisi keselamatan gedung yang telah disewanya lebih dari 2 tahun. Hakim mengatakan Michael juga memiliki kemampuan finansial melakukan hal tersebut, tetapi tidak digunakan. Sementara pertimbangan meringankan vonis, yakni Michael telah menyatakan penyesalan tulus dan meminta maaf pada keluarga korban. Selain itu, Michael juga belum pernah dipidana sebelumnya dan telah mengupayakan pemberian santunan serta beasiswa bagi keluarga korban. Menyatakan terdakwa Michael Wisnu Wardana Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 buah baterai drone dan 3 buah apar yang dipakai dirampas untuk dimusnahkan, dan seluruh barang bukti berupa dokumen surat tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Harga minyak goreng semakin lama semakin tinggi. Pemerintah menuding campur tangan mafia yang menjadi penyebab kenaikan harga minyak goreng di pasar. Harga minyak goreng di pasar semakin hari semakin terbang tinggi. Rata-rata harga minyak goreng nasional saat ini mencapai Rp19.927 per kilogram. Harga ini lebih tinggi bila dibandingkan dari bulan lalu. Pemerintah melalui Menteri Pertanian menyatakan bahwa tata kelola minyak goreng di Indonesia saat ini sulit dikendalikan. Munculnya mafia-mafia pangan membuat harga kebutuhan pokok semakin melambung tinggi. Ulah komplotan ini yang kerap menimbun barang hingga mengatur harga, membuat minyak goreng semakin mahal. Satgas mana Satgas? Tolong Jenderal turun ya. Satgas tolong minyak goreng, Deputi. Tolong, karena saya izin dulu beribadah. Minyak goreng, nggak ada alasan naik. Ditindak. Lebih lanjut, Mentan menjelaskan bahwa keberadaan mafia mengacaukan rantai pasok komoditas pangan. Karena itu, pemerintah berjanji akan menuntaskan masalah kenaikan harga minyak goreng, salah satunya dengan memberantas keberadaan mafia-mafia pangan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Layanan bus salawat yang mengantar jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram diberhentikan sementara. Hal ini dilakukan untuk menyambut persiapan puncak ibadah haji.
Mulai Jumat 22 Mei 2026 pukul 6 sore waktu Arab Saudi, transportasi utama jemaah haji menuju Masjidil Haram bus salawat diberhentikan untuk sementara. Para jemaah diminta menyiapkan diri baik fisik dan mental untuk melaksanakan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Layanan bus salawat baru akan kembali beroperasi normal setelah fase Armusna berakhir. Sementara itu, lonjakan jumlah jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 ini memicu kepadatan di sejumlah titik transportasi di Mekah, Arab Saudi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah potensi kepadatan dan risiko keselamatan di Terminal Al-Hidayah dan Terminal Ship Amir yang digunakan untuk mobilitas jemaah antar lokasi ibadah. Anggota Komisi 8 sekaligus anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Seli Andriani Gantina berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh melakukan optimalisasi manajemen akomodasi, transportasi, serta fasilitas di terminal jemaah. Terlebih lagi pengawasan ketat untuk fase puncak haji atau Armusna harus benar-benar dioptimalkan mengingat cuaca ekstrim di Tanah Suci bisa membuat risiko kelelahan jemaah, terutama bagi jemaah kelompok lanjut usia. Karena terminal Jabal Ka'bah itu adalah terminal bayangan. 2 hari kemarin itu posisinya sudah ditutup. Sementara Kementerian Haji setiap kali ingin mengaktifkan Terminal Al-Hidayah, mereka harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah Saudi dan jamaah itu sudah menumpuk di Terminal Al-Hidayah, baru siang harinya terminal itu operasional. Yang mengakibatkan banyak sekali jamaah yang mereka tertunda-tunda, terlunta-lunta, dan ada 21.000 jamaah yang harus menggunakan terminal tersebut. Nah, menurut saya ini sudah tidak bisa ditolerir. Nah, di luar itu yang selalu diinformasikan melalui media massa yaitu terminal Ship Amir kan. Dan itu juga penumpukannya sampai orang berdesak-desakan karena gelombang 1 gelombang. 93% jemaah haji Indonesia sudah tiba di Mekah, Arab Saudi. Jemaah diimbau mengurangi aktivitas ibadah sunnah jelang pelaksanaan rangkaian puncak ibadah haji. Lebih dari 187.000 jemaah haji Indonesia sudah tiba di Mekah, Arab Saudi. Sepekan jelang puncak haji, Kemenhaj mengimbau jemaah haji Indonesia untuk dapat mengurangi intensitas umroh sunnah. Ini dilakukan agar memiliki tenaga ekstra untuk menjalankan rangkaian puncak haji. Kawasan Jamarat di Mina menyambut jemaah untuk puncak ibadah haji. Jemaah akan mengikuti jadwal melempar jumroh yang sudah ditentukan untuk menghindari penumpukan dengan jemaah dari negara lain. Arafah, Musdalifah, Mina sudah siap untuk puncak ibadah haji termasuk Jamarat atau tempat melempar jumroh. Para jemaah mengikuti jadwal melempar jumroh yang sudah ditentukan untuk menghindari penumpukan dengan jemaah dari negara lain. Para jemaah diimbau untuk mengikuti aturan melempar jumroh yang sudah ditentukan.